Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi hitung angsuran. Yang pertama teman-teman harus install dulu aplikasi AppSheet-nya. Kita search dengan kata kunci AppSheet. Klik saja install ya. Kita tunggu. Oke. Setelah berhasil, klik saja OK ya, terus tidak usah dibuka. Lalu kita kembali ke desktop. Kita langsung masuk ke email Gmail kita ya. Nah, nanti kita cari email yang berasal dari AppSheet ya. Diklik saja. Nah, di situ ada klik install hitungan apps. Kita pilih menggunakan browser kita ya, lalu klik install. Ada pertanyaan tambahkan ke layar, klik saja tambah. Kemudian kita harus login menggunakan Google yang terinstall di HP kita ya. Karena saya pakai dua, saya pilih salah satu. Kita tunggu sampai masuk ya. Nah, pada saat masuk ini akan langsung ke tampilan input datanya ya. Tapi sebelum kita ke input datanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu-menu yang ada di hitung angsuran ini ya. Saya cancel dulu. Oke, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di menu utama kita ada menu input data ya, tampilannya seperti barusan. Kemudian ada menu hasil hitungan, di mana nanti hasil inputan data ini akan terlihat di menu hasil hitungan ya. Kemudian ada menu glosari, di mana ini ada adalah menu untuk mencari tipe kendaraan berdasarkan merek atau berdasarkan kode dari tipe di STNK-nya ya. Tinggal kita klik aja search, masukkan tipe atau kode yang tertera di STNK. Lalu ada juga menu struktur kredit ya. Ini nanti akan menampilkan struktur kredit hasil dari hitungan kita ya. Kemudian selain 4 menu utama di sini, ada juga menu lain di atas ya. Di sini ada kategori kendaraan, LR bottom, dan MRP check ya. Kategori kendaraan ini untuk mencari kategori dari kendaraan itu adalah kategori A atau B atau C ya. Kita tinggal search saja di sini tipe kendaraannya. Tinggal masukkan saja misalkan Ayla. Ini Ayla ini nanti kategorinya A berarti ya. Terus ini ada LR bottom. Ini juga sama, tinggal kita pilih aja jenis kendaraannya apa. Passenger, pickup atau truk ya. Misalkan passenger, kita lihat OTR-nya apakah di atas 100 juta atau di bawah 100 juta ya. Misalkan contoh ini di atas 100 juta,
kita lihat juga, atau kita harus hitung juga umur kendaraannya, usia kendaraan sampai dengan akhir tenor itu berapa tahun. Misalkan di atas 6 tahun ya. Nah, ini akan terlihat LR bottomnya untuk kategori A di tenor 1, 2, 3, 4 tahun, kategori B di tenor 1, 2, 3, 4 tahun, dan seterusnya ya. Kita lihat saja. Jadi kalau misalkan kategori kendaraannya kategori A, tenornya 4 tahun, berarti LR-nya adalah 18 bottomnya ya. Oke, kita back, kita lanjut saja cara menghitungnya ya. Seperti biasa, teman-teman harus pastikan dulu tipenya di glosari ya. Setelah dipastikan tipe di glosari dan tahun kendaraannya sudah tahu ya, tipenya sudah tahu, baru klik input data ya. Oke. Di menu input data ini harus ada harus memilih dulu skema yang akan dipakai ya, mau aksi atau SPG. Kita kasih contoh aksi saja ya. Ini perbedaannya nanti dari LR-nya dari flat rate-nya ya. Ada penambahan untuk yang aksinya. Grup kendaraannya pilih passenger atau komersil ya. Kita coba pilih passenger. Subgrup kendaraannya juga dipilih. Kalau tadi kita menekan komersil, ini akan ada dua pilihan ya, truk atau pickup ya. Kalau passenger hanya ada passenger saja subgrupnya. Merek kendaraan misalkan kita pilih Daihatsu, seriesnya misalkan kita pilih Ayla, tipe kendaraannya misalkan untuk contoh saja kita pilih Ayla XAT, tahun kendaraannya kita coba pilih 2016. Nah, jenis angsuran ini kalau advance berarti kita pilih ADDM, kalau RR kita pilih ADDB. Kita coba pilih ya. Asuransi perluasan ini kalau digunakan berarti kita pilih ya. Kalau tidak menggunakan asuransi perluasan Equivet berarti pilih saja tidak. Jenis asuransi boleh dipilih TLO, komprehensif atau kombinasi. Asuransi ini juga bisa dipilih nantinya mau di cash apa di kredit ya. Ini saya coba pilih asuransinya di cash. Administrasinya juga saya pilih di cash. Provisi juga saya pilih di cash ya. Tapi teman-teman bebas mau di kredit apa di cash ya. Untuk DPNet nanti teman-teman menyesuaikan untuk DP-nya itu sesuai dengan ketentuannya ya yang berlaku di kredit untuk saat ini. Saya coba dengan 20% dulu ya. Kemudian pilih tenor, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun ya. Kita coba pilih 3 tahun. Setelah selesai semua terhitung, terinput, klik hitung. Oke, ini sudah hasil hitungannya. Kalau memang tidak ada, diklik saja ya. Hasil hitungannya di list. Berhubung ini hanya ada satu hasil hitungan, berarti ya klik aja satu. Kalau misalkan ada banyak, di list hitungan ini akan keluar banyak ya, sesuai tipenya. Nanti kita hitung tipe apa nih, tinggal diklik aja, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Ada hasil hitungan untuk Daihatsu Ayla XAT tahun 2016. Jenis angsurannya ADDB, pencairan maksimalnya adalah 68.489. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan ke aksinya atau ke customer pencairan maksimalnya itu dibulatkan ya. Boleh di 68.400.000 atau 68 juta saja, itu nggak apa-apa. Dengan angsuran 2.897.000
dan tenor 3 tahun ya. Oke, jika memang kita ada perubahan pada skema angsuran yang kita input tadi itu kita bisa lakukan perubahan ya, masih kita bisa lakukan perubahan. Misalkan kita akan membulatkan pencairannya menjadi mendekati 68 juta gitu ya, berarti kita harus menaikkan DP net-nya ya. Kita klik saja edit, lalu kita arahkan ke DP net ya. DP net-nya ini kita tambahkan saja koma di belakangnya ya, mendekati. Agar kita mendekati, kita coba masukkan 20,4 ya. Kita coba hitung ulang. Nah, ini sudah agak mendekati ya, di pencairan 68.100 ya. Mungkin kalau memang kita mau bulatkan lagi, mungkin sedikit kita naikkan lagi ya. Kita coba di 20,5. Kita klik hitung. Oke, nah ini sudah mendekati ya. Jadi pencairannya di 68 juta ya. 68 juta 25.000 ya. Mungkin bisa dibulatkan ke 60 juta. Untuk ini kan hasil hitungannya untuk kita share ke nasabah atau aksi ya. Kalau untuk kita pribadi, kita juga bisa cek untuk hitungan struktur kreditnya seperti apa, karena di sini udah lengkap ya. Bisa dicek untuk seluruh struktur kreditnya ya, mulai dari administrasinya dan sebagainya. Oke. Jika kita akan menghitung kembali, kita akan coba hitung satu kali lagi ya untuk yang komersil. Kita coba untuk SPG, grup kendaraannya komersil. Kita coba untuk mobil pickup ya. Kita coba untuk menghitung Mitsubishi SS ya. SS nya kita coba pakai yang pickup FD tahun, kita coba di 2017. Angsurannya ADDB, tidak menggunakan perluasan. Asuransi TLO, asuransi juga pakai. Untuk pick up kita coba bottom di 25% ya. Pilih tenor 3 tahun. Coba hitung. Masih synchronize ya. Nah, ini sudah keluar. Untuk Mitsubishi ini tahun 2017 T120 SPOFD di error ya, ada DB. Pencairan maksimal di 46.356.800, angsuran 2.158. Nah, ini hasil dari hitungan kita yang kedua ya. Nah, ini di list hitungan ini sudah muncul dua hitungan kita ya. Jadi masing-masing hitungan yang tadi kita buat ini bisa kita edit atau bisa kita rubah hitungannya sesuai dengan permintaan dari nasabah mungkin ya, atau dari aksinya. Caranya sama. Kalau misalkan kita mau melihat hasil hitungan dari yang sebelumnya, tinggal kita klik saja yang sebelumnya ya, akan keluar hasil hitungan yang sebelumnya. Kembali ke, jadi sesuai tipenya ya. Oke, untuk struktur kredit juga sama ya.
ini akan tampil surat kredit yang pertama dulu. Kalau mau melihat hasil hitungan yang kedua, kita geser ke kiri ya. Kita geser ke kiri atau ke kanan seperti ini. Oke, itu saja tutorial untuk untuk di list hitungan ini. Kita bisa menghapus juga ya kalau misalkan kita sudah tidak terpakai hasil hitungan kita, atau sudah terlalu banyak jadi bingung melihatnya gitu ya, atau mencarinya bingung. Ini bisa kita hapus ya, yang sudah tidak kita gunakan lagi ya. Kita hapus saja, klik delete seperti ini ya. Nanti akan tertinggal yang kita perlukan saja, yang masih kita perlukan saja, seperti ini ya. Itu aja cara-cara instalasi dan cara menggunakan aplikasi menghitung angsuran. Terima kasih.